Gak dengar. Gak dengar suara Pak Munjir. Apa speaker kami ya? Suara kami dengar? Suara Pak Munjir gak dengar. Dengar, Bang? Terputus, Halo? Pak. Belum, Kalau belum jelas. ini sekarang dengar, dengar. Enggak, Hah? enggak jelas berdengung. Apa bergetar? Apa ya? Kayak ada noise gitu. Ini dengar, Mas. Dengar tapi kecil. Kalau sekarang Itu baru dengar. jelas nih, jelas. Nah, ini jelas. Eh, Apa ini ya headsetnya? eh, nggak tahu nih, nggak kalau headphone nih mikrofonnya rusak. Jadi mau Oh, pakai mikrofon bawaan agak susah. ini yang sekarang Pak Muncir pakai mikrofon apa? Mikrofon bawaan. Cuman Oh. di Linux kadang terdetek yang lain ya susah sedikit. Nggak terlalu kompatibel ya. Karena di Linux nggak apa namanya tidak terlalu kompatibel dengan Zoom Zoom kayak ini. Hmm. Itu yang susahnya. Udah makan? Ini lagi makan kue nih. Nah, sambil Aduh. nonton-nonton lu. Eh, Hmm. Kita tunggu aja orang ya. Oke. Mah, ini kan kita mulainya cepat nih. Heeh, Nanti kita selesaikan aja jam 10:15 ya. 15, oke. Tapi Kan kami biar aja zoomnya sampai jam 10:30 ya. nggak apa-apa zoomnya. Kayak kemarin kan masih kurang 10 menit kan. Nggak kami Nggak apa-apa. edit dulu. Nggak kami edit. 10 menit itu dari jadwal kita, tapi dari record kan udah berlebih. Itulah soalnya kan di upside kan kami buat jam 8, jam 9. Itu tapi kita ini nggak apa. Nggak apa-apa. Nggak bermasalah nanti. Nggak. Kan di record nggak ada tampilkan jam. Tapi terrecord dia. Minta kayak Ramani kan dah tadi jam 8.30. Ada terrecord dia buat jam 8.38 gitu mulainya. Ya, tapi kalau Hmm. hasil record kan kita uploadnya nanti kan video. Iya sih. Videonya kan nggak dibuat jamnya. Iya ya. Nggak ada jamnya ya? Nggak ada, Ada. nggak ada, Ada. nggak ada. Cuma ada timing mulainya. Maksudnya sudah berapa lama zoomnya dimulai itu ada. Hmm. Begitu. Kami dulu kayak gitu. Oke lah. Hmm, Oke. Oke, kita tunggu orang nih. Kami ganti avatar ya. Boleh, boleh, boleh. Kami nggak bisa ganti avatar ini. Kenapa? Nggak ada pilihannya. Ah, ada di dalam video tuh. Ya kan kami pakai Linux nggak ada di virtual tuh pilihan untuk ganti avatar nggak ada. Yang ada virtual Oh, background. beda dia ya. Di Windows sama di... Beda. Ini aja udah hilang virtual backgroundnya. Iya, Nggak ada untuk ganti avatar nggak ada. ada. Eh, Kalau AI itu udah pernah pakai AI Companion. Nggak tahu, ini apa ya? Summary Oh, as meeting question. dia dia yang ngatur sendiri ya. Meeting question, nggak tahu Transcribe tuh. for AI Companion. Oh, Transcript. what are the action item? Kemarin ada lah peserta yang buat ini. Kami ini kan, Ya, kami display, kami turn off aja ya. ya, turn off aja.
Kami masih penasaran loh, gimana caranya semua share screen tapi dalam satu layar bisa lihat ya. Kan Bisa keren. emang? Nggak tahu, kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya kan keren, misalnya kita bisa ngelihat mereka mengerjakan gitu kan. Ya. Kami belum selesai screen nih. Oh iya iya, lupa. Oh, oke. Oke. Itulah nggak ada settingannya ke situ kan? Hmm. Hmm. Share, share. Mungkin kayak advanced sharing option. Enggak ada. Nggak ada. Ada. Host. Ya, nggak ada pilihannya. Hmm. Oke, kami lanjut makan minum dulu ya. Oke.
Pak Munjir sudah jam 9:05, apa kita mulai aja? Boleh Bu Rama? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran peserta pada pertemuan kita yang untuk tema junior programming pada tanggal 11 Juli 2000. Suaranya Oke, kecil. kecil. Tes, tes. Oke. Oke, oke, hari ini berhubung absensi sedang bermasalah. Mungkin nanti kalau udah dibalas baru Ibu kabarin ya. Sebelumnya biar Ibu nggak lupa siapa yang hadir di sini, di kolom chat dibuat namanya gitu ya. Misalnya Vito Saputra hadir gitu ya. Biar jadi Ibu bisa ngerekap. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Irfan, saya persilakan. Nah, Udah sudah Pak. karena suaranya begitu dengar. Oh ya, Oke, saya share screen dulu. Ya, mana? Oke, udah muncul ya? muncul Pak. Oke, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat kepada alam Nabi besar Muhammad SAW. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua ya. Semoga kita masih tetap semangat ya. Ini cuman ada perubahan, perubahan dari apa namanya, komposisi grup ya. Jadi kalau di awal kita 20 orang, kalau hari ini kita kurang 10 orang Pak. 10 orang. Ya, 10 orang. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga kita berharap agar segera bisa bergabung ya. Oke, pertemuan ke-6. Nah, karena kenapa di pertemuan ke-6 ini seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Eh, ini saya kecilkan dulu. Nah, ini kita berbicara tentang lebih rinci, lebih detail, lebih mendalam mengenai platform sistem operasi pada perangkat mobile dan bahasa pemrograman yang kita digunakan. Nanti ada yang native, ada yang hybrid, dan ada yang cross ya. Oke, ini tunggu. Bisa nggak ya? Oh, oh. Kita lanjutkan. Nah, jadi nanti di materi yang ingin kita sampaikan ada kategori dan jenis bahasa pemrograman tergantung dari eh, apa ya nanti sistem operasinya dan bagaimana cara untuk kategori seperti apa. Kemudian bermain dengan ruang lingkup pengerjaan, ya, pengaturan ruang kerja. Kemudian bagaimana alur dalam pembuatan aplikasi mobile. Nah, yang sebenarnya pada dasarnya ya, secara umum alur pembuatan aplikasi itu sama,
Cuman kita nanti di sini akan lebih spesifik ya pembahasannya tentang di pengembangan aplikasi mobile seperti apa alurnya. Kemudian masuk ke pemrogramannya ya. Bagaimana konsep variabel, konstanta, kemudian nanti ada ketentuannya, ada modifier, identifier, nah, kemudian ada nanti pewarisan sifat dan sebagainya. Kemudian masuk ke struktur logika, ya, dan bagaimana looping di sini. Nah, bagaimana konsep looping, kemudian dalam bentuk layout, ya, ini juga layout menjadi salah satu tantangan ya bagi pengembang aplikasi mobile. Nah, dalam hal penyesuaian tampilan terhadap eh, resolusi dan kerapatan pixel yang berbeda-beda dari setiap layar perangkat. Nah, kemudian baru nanti kita coba akan membuat aplikasi yang simple, gitu, yang sederhana. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Pertama kita bahas tentang kategori aplikasi dan jenis bahasa pemrograman. Nah, secara umum ya, secara umum itu ada tiga. Secara umum ada tiga, ada yang natif, ya, kemudian ada yang hybrid, dan ada juga yang cross platform. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Biasanya kalau yang natif itu dikembangkan dalam bahasa pemrograman yang berasal dari perangkat lunak atau sistem operasi. Nah, dan perlu membuat aplikasi untuk platform tertentu. Nah, ini tergantung dari platformnya. Jadi jika nanti platformnya misalnya iOS, maka bahasa pemrograman yang dipakai adalah yang bawaan di pemrograman iOS. Kemudian kalau yang hybrid, nah aplikasi lintas platform, namun membuat antarmuka pengguna menggunakan browser, memanfaatkan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini banyak ya yang pakai hybrid seperti eh, apa penggunaan CSS ya, penggunaan JavaScript biasanya di sini. Jadi kita kalau kita bisa kuasai CSS, JavaScript, HTML, kita juga bisa membuat aplikasi mobile. Cukup dengan itu. Seperti halnya teman-teman pakai misalnya frameworknya CSS ya, Bootstrap. Nah, dia akan menyesuaikan antar mukanya mengikuti daripada ukuran dari smartphone kita. Nah, kayak gitu. Atau ukuran dari layar kita. Jika kita pakai layar besar, desktop, maka dia akan menyesuaikan. Jika layarnya lebih kecil dari ukuran 800 kali 600, maka dia akan mengambil ukuran smartphone dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada cross platform. Nah, ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan bukan natif terhadap sistem operasi ya. Nah, jadi apa saja nanti yang termasuk dalam kategori atau bahasa pemrograman yang termasuk dalam kategori A, B, C, D. Nah, kita lihat di slide berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di dalam setiap kategori bahasa pemrograman terdapat maaf ya kategori bahasa pemrograman terdapat jenis-jenis bahasa pemrogramannya. Nah, yang pertama kalau seandainya di natif, nah kalau ke teman-teman membuat di iOS, maka khusus di iOS ya, misalnya teman-teman buat khusus di iOS dan ingin lebih ringan, maka pakailah yang natif. Di Android juga gitu, jika ingin ringan, pakai yang natif. Nah, dengan menggunakan bahasa pemrograman natif yang didukung oleh si platform, ini membuat aplikasi kita lebih ringan dan lebih eh, performansinya lebih optimal. Kenapa? Dia kita pakai yang natif dan sudah pasti didukung semua library-nya.
Nah, kalau yang Android pakai Java atau Kotlin gitu ya. Windows pun pakai C Sharp, Visual Basic dan SAM. Nah, untuk yang hybrid hybrid yang bisa dipakai pemanfaatan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ada di pemrogramannya bisa pakai Cordova, Trigger IO, pakai Ionic Framework. Nah, ini yang lazim orang pakai untuk yang hybrid ya, pakai Ionic Framework. Nah, ini teman-teman pakai Ionic dan kalau yang sudah terbiasa dengan misalnya web designer, nah, pakai HJS, CSS, JavaScript dan HTML, tapi bisa memanfaatkan Ionic ya. Kemudian ada Framework 7, ada Telerik Platform. Nah, kalau yang cross platform, nah yang cross platform ini maksudnya bisa berjalan di lintas platform, dengan sekali membuat bisa berjalan di beberapa. Nah, ada pakai Unity. Nah, biasanya teman-teman ini memakai Unity untuk membuat aplikasi game, AR, VR ya, VR, virtual atau VR, virtual reality atau augmented reality, AR ya, AR. Nah, kemudian ada Xamarin, kemudian ada Accelerator, ada React Native, ya, ada Native Script sama Flutter. Nah, kalau Flutter ini framework ya, dengan bahasa pemrogramannya adalah Dart. Nah, yang sekarang umum dipakai untuk cross platform itu 3 ya. Ada unit. Nah, cuman perlu teman ketahui bahwasanya jika kita memakai yang cross platform, pastilah ukurannya itu lebih besar. Ukuran aplikasinya itu lebih besar daripada memakai yang native. Yang native itu lebih ringan, lebih cepat ya. Kalau yang cross ini kita harus menginstal dulu library pendukung. Library pendukungnya agar bisa berjalan di semua platform, kemudian baru pemrogramannya. Nah, saya juga pakai ya, mahasiswa juga saya ajarkan yang bagian Flutter untuk yang cross platform, Flutter dan Dart. Dan untuk yang native kita pakai si Java. Nah, di skema pelatihan JMP ini nanti kalian diujikan di sertifikasinya itu diujikan dengan memakai yang native ya. Android native dengan bahasa pemrogramannya adalah Java. Nah, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan cross platform, sudah pernah buat pakai cross platform, saya ingatkan lagi ya, di nanti pengujian di sini kita pakai yang Java. Harus pakai yang native. Kenapa seperti itu? Itu sudah ditentukan di SKKNI-nya. Kecuali dari kebijakan eh, penyelenggara nantinya itu boleh menggunakan berbagai jenis bahasa pemrograman. Nah, itu tergantung kebijakan di sana. Namun sampai saat ini semuanya memakai Java. Ya, seperti itu. Nah, kemarin ya di awal-awal kita sudah mencoba menjelaskan tentang pengaturan ruang lingkup Java dan si Android ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca bagaimana penginstalannya, baik itu si JDK, kemudian SDK sama si Android Studio ya. Nah, yang pertama kita diminta untuk menginstal Android Studio. Nah, setelah teman-teman menginstal Android Studio, kemudian kita buka. Nah, yang berikutnya apa? Nah, kita diminta untuk mengatur SDK manajernya. Nah, tujuannya untuk apa?
untuk menyesuaikan library pendukung dari smartphone-nya. Nah, ini kebetulan tampilan untuk Android 3.4. 3.4 itu kalau ingin pilih SDK Manager dari luar sebelum kita membuat project, itu dikonfig, kemudian pilih SDK Manager. Nah, kalau di Android terbaru, Android Koala, itu peletakan juga mirip-mirip ya, nggak jauh-jauh berbeda. Ya, mana dia? Sebentar saya lagi buka si Android Studio-nya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Misalnya teman-teman sudah menginstal Android Studio itu sudah lama, sudah lama. Nah, sedangkan sekarang Android-nya tuh sudah sampai dengan Android 14. Nah, SDK teman-teman masih SDK lama. Nah, maka perlu namanya pembaharuan SDK untuk pembuatan aplikasi di versi terbaru. Agar apa? Semua teknologi yang ada di smartphone dengan versi terbaru teman-teman bisa ikuti. Ya, jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kita mau pilih yang mana atau mau tambahin dukungan yang mana. Nah, kalau di versi Koala ya, Koala ini Android Koala di sini pengaturannya. Oh mana ada ya? Nah, di sini ya. Di bagian atas pilih namanya SDK Manager. Nah, di sini harus terkoneksi dengan internet. Ya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ya. Jika teman-teman memiliki akses internet, maka ketika teman-teman menampilkan ini, dia akan munculkan semua list versi Android. Semua versi Android akan dimunculkan. Dari yang apa is clear for you dari awal-awal sekali sampai ke atasnya dimunculkan. Tapi kalau tidak terkoneksi internet, maka yang dimunculkan hanya SDK yang terinstall saja. SDK yang terinstall. Dan di sini jika ingin lihat secara lebih detail, klik di Show Packet Detail. Nah, ini akan muncul secara lebih detailnya. Contoh, saat ini saya di SDK saya itu untuk Android 14 ya. Upside down cake. Nah, kemudian apa saja isi di dalam ini? Nah, klik di sini. Nah, di dalam pemilihan SDK ya, kategori di SDK ini minimal itu teman-teman menginstal dua ini. Android SDK dan source-nya. Nah, itu dua. Nah, selebihnya yang seperti ini ada sistem image ini merupakan emulator ya. Sistem image ini merupakan emulator. Sistem image emulator. Nah, berhubung saya mengajarkan ya, mengajarkan pemrograman Android di kampus, pastilah saya harus menginstal salah satu emulator. Nah, karena biar mahasiswa itu bisa melihat. Karena kalau saya tidak bisa emulator, maka saya harus menjalankannya via smartphone. Nah, kalau seandainya pakai Flutter atau pakai pemrograman Dart ya untuk Flutter, saya bisa jalankannya ke browser. Saya bisa panggil si browser di sini, si Chrome ya. Kalau dia minta dia versi Chrome, Google Chrome. Nah, tapi kalau di native kita bisa menginstal
salah satu emulator dari SDK. Silahkan pilih yang mana. Satu emulator untuk semua boleh. Jadi kalau teman-teman ingin menginstal hanya satu emulator untuk semua SDK itu juga bisa, nggak masalah. Nah, nanti dia akan tampil SDK yang mana. Karena makin banyak yang teman-teman install, maka nanti ukuran folder untuk SDK ini akan menjadi lebih besar. Nah, karena dulu pernah saya di tahun 2000 berapa ya? 2014 ya, 2014 2000 ya, 2014 atau 2015 itu baru 3 tahun saya pakai ngajar Android dari tahun 2012, dari 2012 sampai dengan 2005 awal 2015 itu SDK-nya sudah sampai 10 giga. Itu baru SDK-nya saja, belum ada yang lain. Nah, karena kenapa? Saya banyak menginstal si Android SDK-nya. Nah, karena ketika itu belum banyak smartphone yang canggih-canggih. Nah, jadi saya sesuaikan dengan kemampuan smartphone. Nah, kalau sekarang saya lihat sudah canggih-canggih. Nah, makanya saya cukup pakai yang versi 1 SDK, kemudian tinggal kita ngatur di pengaturan minimal SDK pada setiap project aplikasi. Kalau sini saya Androidnya cuma 14 dan 13 ya, tiramisu ya. Karena sebelumnya sudah terinstall tiramisu. Kalau kita mau hapus boleh, tinggal kita kalau kita sudah terinstall, kemudian kita unceng di sini. Nah, kemudian kita apply. Nah, maka dia nanti akan bilang apakah ingin dihapus. Nah, apakah ingin dihapus SDK-nya? Nah, jika ya, maka nanti dia akan terhapus. Oke, sudah hilang, nggak ada lagi. Sudah mengurangi 100 MB punya saya. Oke. Nah, itu SDK platform. Kemudian namanya ada SDK tool. Nah, SDK tool ini jika teman-teman seandainya memakai Windows ya, di sini nanti ada namanya ADB driver ya. ADB driver, nah, itu harus teman-teman checklist ya, harus teman-teman contreng. Karena kenapa? Biar handphone teman-teman itu terkoneksi dengan si Android Studio. Ya, tapi kalau saya di Linux tidak ada namanya ADB driver. Nah, terus install kalau teman-teman, oh saya mau aplikasi saya nanti bisa connect dengan Google Map. Nah, install yang namanya Google Play Service. Nah, klik di sini, kemudian apply. Nah, kemudian nanti dia akan install si Google Play Service. Seperti ini ya. Oke. Nah, itu di Android SDK. Nah, yang berikutnya alur pengembangan aplikasi. Nah, jadi sebenarnya dalam pembuatan aplikasi sama ya. Di sini seperti katakan, pengembangan aplikasi untuk Android secara konseptual itu sama dengan platform aplikasi yang lain. Nah, katanya, namun secara efisien membangun aplikasi yang dirancang dengan baik di Android, nah kita perlu beberapa alat khusus katanya. Nah, yang pertama apa? Kita menyiapkan ruang kerja. Nah, dengan cara kita install toolsnya, kemudian buat project baru. Setelah ketika kita sudah buat project baru, maka eh, hal lembar kerjanya, worksheetnya itu terbuka, ya kan? Sudah selesai. Oke, ini saya okekan saja. Ya. Nah, berikutnya itu menuliskan code, ya.
menuliskan kode code ya pada aplikasi dan menambahkan resource-nya, sumber dayanya. Jadi kita tuliskan kode, kemudian tambahkan aset ya. Kalau bahasa aplikasinya, pemrogramannya namanya aset ya, resource ya, kan aset. Nah, kemudian setelah kita ketikkan codingannya, nah berikutnya kita jalankan, kita build ya. Kalau di Android itu di-build-kan dulu. Kalau di bahasa pemrograman C++ atau bahasa C, kita compile dulu. Nah, compile dulu. Kalau di Java juga sama, kita compile dulu. Nah, kita build dulu, kita bangun dulu. Di sini bangun adalah kalau tadi kita mengetik pemrogramannya dalam bentuk Java dan disimpan dalam file .java. Nah, dan teman-teman sudah mengetahui bahwasanya untuk menjalankan uh, pemrogram apa codingan Java, pertama kita harus melakukan compiling dulu. Apakah dari code-nya ada error atau tidak? Nah, library-nya mendukung atau tidak? Nah, baru selebihnya baru di run, ya. Baru panggil si Java ya, Java untuk atau pakai library JRE untuk menjalankan file kelas Java, Java kelasnya. Nah, nanti jika sudah dianggap sudah berjalan di emulator maupun di smartphone, baru kita custom. Nah, biar aplikasi lebih kompatibel dan sebagainya. Atau dari ukuran misalnya layar, oh kita custom, atau kita mau buat apa settingan, jika layarnya sekian pakai ambil gambar ini, enggak sekian gambar ini, letakkan drawer seperti ini, itu apa. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya melakukan looping alur program ya. Yang pertama ini temukan bug ya dan tingkatkan kinerja evaluasi. Jadi kita harus mengurangi bug ya, mengurangi bug dan kita tingkatkan bagaimana kinerja aplikasi. Jadi pada fase ini ya, kita akan berusaha untuk mengurangi bug gitu ya, serta eh, pemborosan atau penggunaan memori misalnya, atau dari segi penggunaan baterai misalnya. Nah, jadi kinerjanya itu harus kita tingkatkan. Nah, jadi ini ada ya kalau teman-teman belajar lebih expert tentang bagaimana membuat aplikasi di smartphone secara lebih bagus performansinya. Nah, nanti ada bagian yang namanya peningkatan kinerja aplikasi. Nah, itu membahas tentang di balik layar, di balik layar si aplikasi. Sampai-sampai dengan misalnya teman-teman pakai GPS. Bagaimana agar GPS ini tidak menjadi beban, penggunaan GPS tidak menjadi beban dari smartphone. Contoh bebannya apa? Eh, Apa namanya? Pemborosan penggunaan baterai. Jadi ada itu di advance-nya ya, di bagian advance dari pemrograman mobile. Nah, kemudian kita ya di sini teman-teman lihat di profile. Nah, ini akan kita gunakan untuk melihat ya dan menganalisis kinerja seperti penggunaan memori dan sebagainya. Nah, kemudian kita dapat melakukan testing ya.
Nanti kalau pengen lebih detailnya, teman-teman bisa baca dokumentasinya di developer.android.com bagian testing. Itu banyak. Nah, pada saat kita siap untuk merilis aplikasi kepada pengguna, nah ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, seperti membuat versi aplikasi dan menandatanganinya dengan kunci. Nah, jadi dengan seperti ini, jika kita ingin mengupdate nantinya aplikasi, nah kita cukup memasukkan versi yang lebih tinggi dan memasukkan kunci yang sama dari aplikasi yang sebelumnya. Dengan seperti itu, maka di Play Store itu akan dikenali bahwa dengan kunci dan kalau kemarin ada saya katakan apa namanya package ya, nama package. Nah, jadi dari situ dia akan memberitahukan bahwasanya bagi pengguna yang pernah menginstal aplikasi saya dan saya sudah punya updatean terbarunya di Play Store, maka Anda diminta untuk mengupdate. Nah, tujuannya itu. Tujuannya untuk memberitahukan kepada pihak pengguna yang sudah memakai versi sebelumnya untuk mengupdate versi terbaru. Secara otomatis akan diberitahukan. Makanya ketika kita ingin update, kuncinya jangan lupa. Nah, kalau di Play Store atau di Android Studio namanya Key Store. Nah, Key Store ya. Key Store dan tanda tanda tangannya. Key Store-nya kita wajib punya. Versi rilis ya, bukan versi debug ya, versi rilis. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir jika teman-teman orang lain yang sudah punya dan belum update, nanti si Android System Manager yang akan memberitahukan secara mandiri melalui smartphone-nya masing-masing. Itu kalau atau seandainya si user menginstal secara resmi melalui Play Store. Beda halnya kalau mereka menginstal aplikasi secara atau di luar dari Play Store. Kalau di Android kan unknown source, unknown dari sumber tidak dikenal ya, dari sumber tidak dikenal. Nah, kalau kita install dari sumber tidak dikenal, maka tidak berlaku ini updatean ini. Oke, kita masuk ke dasar-dasar pembuatan aplikasi ya. Nah, jadi seperti di awal aplikasi Android dapat dibuat dengan Java, Kotlin dan C++. Nah, jadi Android SDK meng kompilasi kode, data dan sumber daya atau apapun ke dalam bentuk APK. APK itu singkatan dari Android Application Package. Nah, dengan akhirannya adalah .apk. Nah, jadi satu file APK memiliki semua konten dari aplikasi Android dan dapat digunakan untuk menginstal aplikasi. Nah, kalau teman-teman nanti juga memasukkannya ke Play Store juga minta versi yang .apk, tapi yang sudah dirilis. Ketika teman-teman rilis, teman-teman harus memasukkan key store dan harus menandatangani kuncinya. Kemudian ada 4 buah tipe komponen ya teman-teman harus ketahui di dalam aplikasi Android ya. Yang pertama ada aktivitas, service, broadcast reserve, kemudian ada content provider. Nah, aktivitas itu seperti apa? Nah, ini seperti kemarin teman-teman memilih
template ya, yang mana template itu adalah bagian dari aktivitas atau secara awamnya kita bilang aktivitas itu adalah sebuah user interface, penyajian user interface yang dilihat oleh si pengguna. Ya, ini lebih detailnya. Jadi dia user interface, kemudian si pengguna dapat melakukan interaksi terhadap aktivitas itu. Nah, terus satu activity, nah biasanya dipakai untuk menampilkan aplikasi atau bertindak sebagai UI. Ya. Nah, saat aplikasi diperlihatkan kepada user. Nah, untuk perpindahan ya dari satu activity ke activity lain atau dari satu aplikasi ke aplikasi lain dapat dilakukan dengan event. Misalnya dengan tombol atau memilih opsi atau menggunakan trigger tertentu. Contoh yang lain misalnya teman-teman dari aplikasi WA ya, misalnya dari aplikasi WA, teman-teman ingin menyisipkan gambar, maka ketika klik tombol attend attachment, kemudian pilih gambar dan foto, maka dia akan dilarikan ke misalnya ke galeri atau ke Google Foto dan sebagainya. Nah, itu kan berpindah ke aplikasi atau activity lain. Nah, ini prosesnya. Nah, kemudian nanti ada beberapa metode yang berjalan di dalam aplikasi ya. Ada namanya nanti on create, on start, on resum, on pause, on stop, on destroy. Dan ini berjalan mereka secara mandiri. Nah, kalau on create itu biasanya ketika aplikasi activity launch ya, ketika aplikasi itu dijalankan, maka yang dipanggil adalah si on create untuk dibangkitkan. Apa saja yang dibangkitkan? Contoh dibangkitkan misalnya eh, view-nya, konten view-nya, layout-nya mau dipanggil yang mana. Terus misalnya ada pengenalan tombol dan sebagainya. Kemudian nanti dia akan mencoba menjalankan si OnStar. Misalnya aplikasi itu berjalan, kalau sudah dibangkitkan ada yang berjalan secara mandiri. Secara mandiri tanpa ada instruksi dari si pengguna. Nah, pakai di OnStar. Nah, contoh misalnya teman-teman buka YouTube ya. Teman-teman buka YouTube. Saat ini teman-teman lagi buka YouTube lagi dengar musik. Lagi dengar musik. Nah, setelah ketika teman-teman dengar musik, tiba-tiba ada panggilan dan teman-teman melakukan apa namanya itu menerima panggilan. Nah, ketika menerima panggilan, maka si aplikasi YouTube secara tanpa diberikan perintah, dia akan post, ya, dia akan ngepost. Nah, ya seperti di sini dikatakan another activity come into the foreground. Jadi ada activity lain yang berjalan di bagian atas. Maka dia akan on post. Tak di on post. Nah, setelah teman-teman tuh selesai, misalnya menerima telepon dan ingin kembali ke aplikasi YouTube, maka dia akan melakukan metode secara override itu metode on resum. Nah ya, user return to the activity. Si user kembali ke aktivitas yang sebelumnya, yang awal. Nah, dia akan lakukan ini. Nah, kalau sudah selesai, kemudian ada activity is no longer visible. Ini sudah dianggap berakhir, sudah lama, maka dia akan stop.
Nah, kemudian akhir adalah dihancurkan. Nah, dihancurkan. Nah, jadi kalau teman-teman tidak menutup aplikasinya, masih di stop aja. Tapi nanti ketika panggil lagi dia akan on restart. Nah, kalau teman-teman tidak menghancurkan aplikasi yang teman-teman tidak pakai lagi aktivitasnya, dia masih berjalan di atas memori. Secara memori dia masih berada. Dia masih memakan memori kita. Nah, kalau teman-teman di Android kan ada titik apa? Gambar peta ya di menu bagian bawah ini. Kalau ada bulat, segitiga, dan persegi peta itu untuk melihat activity atau melihat aplikasi yang masih berjalan dan berada di belakang layar. Nah, itu bagusnya teman-teman hancurkan, tutup. Nah, kenapa? Biar dia shutdown. Dengan shutdown, maka memorinya sudah dilepas. Nih, ya. Nah, kemudian ke service. Katakan di sini, service merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk membuat aplikasi tetap menjalankan fungsi pada background. Nah, contohnya di sini, nah di service tidak memiliki UI ya. Contoh ketika kita mainkan musik, ya misalnya pakai Spotify ya. Di sini saya ini disclaimer dulu ya. Saya tidak apa namanya tidak mempromosikan sebuah produk nanti ya, bukan. Tapi di sini saya ingin memberikan contoh. Misalnya teman-teman pakai si Spotify. Nah, Spotify itu kan bisa berjalan di belakang layar. Ketika kita HP-nya kita sleep, dia masih tetap diputar. Ketika kita buka aplikasi lain juga masih dia bisa putar selama tidak terjadi eh, pemanggilan media apa pemanggilan ya media yang sama. Bisa tidak panggil sama-sama panggil musik ya. Contoh misalnya lagi kita dengar musik ada dapat panggilan, maka otomatis dia akan mengambil yang panggilan. Nah, itu secara hierarki di dalam eh, peletakan Android-nya ya. Tetap kalau ada telepon semuanya akan di stop. Nah, contoh lain misalnya notifikasi. Smartphone kita dalam keadaan sleep, tidak ada kita atau dalam idle, diam, diam. Tapi notifikasi bisa selalu masuk. Nah, itu adalah yang berjalan aplikasi service, aplikasi di belakang layar. Kalau teman-teman ingin mengetahui apakah setiap aplikasi sosmed misalnya ada aplikasi servisnya, silakan teman-teman nanti buka di pengaturan, pilih di aplikasi, klik salah satu aplikasi, kemudian lihat itu berapa aplikasi berjalan dan aplikasi di service yang berjalan. Akan diberitahukan di situ. Nah, jadi walaupun kita tidak membuka aplikasi, namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada aplikasi service yang berjalan di belakang layar untuk aplikasi tertentu. Contoh, aplikasi sosmed. Teman-teman tidak buka sosmed, tapi aplikasi service untuk sosmed tersebut dia tetap berjalan dengan apa namanya apa ya itu ritme atau pengaturan berapa kali dia harus dijalankan, ada timingnya untuk dia nge-reload, memanggil, itu berbeda-beda tergantung dari programmernya. Kalau tidak salah saya, kalau WA itu per sekian detik dia harus nge-reload ke servernya untuk aplikasi service. Tapi kalau teman-teman dulu ada mengenal namanya aplikasi BlackBerry Messenger, BBM. Nah,
itu dia nge-reload aplikasi servisnya nge-reload per detik. Nah, makanya kalau teman-teman dulu melihat yang memakai BlackBerry itu smartphone BlackBerry itu konsumsi baterainya cepat habis gitu ya. Karena BBM itu boros baterainya. Nah, karena dia nge-reload setiap detik. Itu yang membuat dia cepat habis baterai. Nah, yang berikutnya contoh penerapannya tadi ada di musik, ada di transaksi jaringan, melakukan file input output, nah interaksi dengan misalnya penyedia materi dan sebagainya. Nah, karakter dari aplikasi service bagaimana? Nah, biasanya ya dimulai dengan intent, ini perpindahan untuk activity atau antar aplikasi. Nah, bisa berjalan ketika pengguna beralih aplikasi berjalan di thread utama dari proses hostingnya, thread utama di smartphone. Kemudian daur hidup ya, ini siklusnya yang harus kita kelola. Jika tidak dihentikan maka akan terus berjalan. Nah, kayak si WA tadi ya. Kita tidak bisa kecuali kita paksa berhenti. Baru dia ada pilihan paksa berhenti. Ketika kita pilih paksa berhenti, maka semua dia akan dihentikan. Tidak ada yang berjalan. Nah, kemudian ada service namanya service tak terikat, unbound service. Nah, ini tadi ya unbound service ya. Nah, ini untuk yang unbound service yang tidak terikat dimulai dengan start service, berjalan tanpa batas waktu sampai berhenti sendiri. Nah, biasanya tidak memperbaharui UI. Nah, kemudian ada service terikat. Nah, jadi ini klien mengirimkan permintaan dan mendapatkan hasil. Nah, contoh misalnya kita ingin buka Instagram, kemudian ingin melihat konten terbarunya. Tinggal teman-teman drag ke bawah, kemudian ada logo si loading, nah, itu pakai namanya service terikat. Nah, ini berakhir ketika semua klien melepaskan kaitan ya. Jadi kalau kita sudah tidak pakai, maka dia akan mati. Kemudian ada broadcast receiver ya. Ini yang biasanya di bagian notifikasi menerima dan bereaksi untuk penyampaian notifikasi secara broadcast ya dia karena. Nah, kemudian contohnya menampilkan notifikasi zona waktu berubah, baterai lemah, atau pengubahan referensi bahasa yang kita gunakan. Nah, ini dia akan broadcast ya pemberitahuannya kapan saja, ya. Kemudian namanya content provider. Ini pengambilan seperti teman-teman lihat ya. Ini pengambilan data yang diminta aplikasi dari repositori. Nah, jadi di berikutnya dibilang aplikasi ini tidak perlu mengetahui di mana atau bagaimana data disimpan, di format atau diakses. Nah, jadi ini kita minta ya ke penyedia konten ya untuk data-datanya. Nah, jadi contoh teman-teman yang main game itu tidak semua datanya tersimpan di smartphone. Nah, atau yang semua aplikasi yang berhubungan dengan harus terkoneksi dengan internet. Nah, biasanya kita pakai yang ini content provider. Atau ada contoh lain. Nah, di sini misalnya aplikasi kita, nah, kemudian ini data penyimpanan kita. Nah, ini untuk membuka konten kita dari data kita, ini kita harus terkonek dengan aplikasi lain. Nah, itu juga ada.
Contoh, eh, kalau teman-teman di WA tadi ya, di WA tadi ingin ambil gambar, ya ambil gambar, nanti dia akan panggil si galeri misalnya untuk mengakses gambar-gambar dan bisa ditampilkan, kemudian diberikan ke kita. Nah, yang berikutnya masuk ke pemrogramannya. Ya, ini Java, ya. Ini dasar-dasar pemrograman Java Android. Nah, ini sudah teman-teman sudah biasa ya, sudah pasti sudah paham pemrograman Java. Ya, dia dari Oracle, ya, yang buatnya adalah pihak Oracle. Kemudian Java digunakan untuk ada 6 yang biasa umumnya di mobile, di desktop, di web, kemudian web server, ada aplikasi server, ada di game, koneksi database, ya dan ada sebagainya. Nah, kenapa harus pakai Java? Nah, dia didukung untuk multiple platform, ya. Jadi dan salah satu yang paling populer di dunia selain kalau sekarang itu Python sudah coba ingin menyaingi si Java, untuk bisa berjalan di semua platform dan mendukung semua library-nya. Nah, malah kalau teman-teman belajar yang namanya big data, ya big data atau machine learning atau deep learning, itu sudah pakai 3 bahasa pilihannya Java, Python, atau R. Nah, jadi Python itu ingin bersetara dengan si Java. Kalau bisa melampaui, ya. Apalagi pakai OpenCV. OpenCV itu pakai Python, ya. Nah, atau pakai IoT, Internet of Things, itu kebanyakan pakai Python sekarang. Kalau pakai Java bisa, eh, tapi lebih familiar orang pakai Python untuk yang OpenCV. Kemudian mudah dipelajari dan mudah digunakan. Kenapa mudah dipelajari? Karena bahasanya itulah bahasa tingkat tinggi. Bahasa Java ini dikategorikan dengan bahasa tingkat tinggi. Jadi bahasanya menyerupai bahasa manusia yang makanya dia mudah dimengerti. Kayak fungsi utama namanya method main, kelas-kelas, public-public gitu kan. Kemudian ada open source dan gratis, aman, cepat, dan kuat. Itu memiliki dukungan komunitas yang sangat besar. Nah, ini fase ke fase si pemrograman Java. Nah, ada dari editor. Editor kita buat codingan akan menghasilkan kita simpan dalam format .java. Kalau di sini hello.java. Kemudian kita melakukan compiler. Compiler ini 1 kali maka akan menghasilkan .class, ya hello.class. Kemudian kita jalankan si .class ini. Nah, jadi kita bisa setiap kali kita jalankan programnya kita panggil yang si .class. Maka jadi Java yang interpreter, ya. Maka dia akan baca dari baris atas sampai dengan ke bawah. Karena itu interpretasi dari sebuah program. Nah, kemudian dasar-dasar Java Android. Nah, yang perlu kita ketahui ada yang namanya package. Nah, package itu directory class di sini. Jadi kalau di dalam Explorer, ya, itu menjadi folder-folder, ya, package itu menjadi folder-folder, nantinya directory. Kemudian import, ya, ini kelas yang kita gunakan, ya, library kelasnya ada kelas, ya, tempat atau kerangka mendefinisikan function, method, variabel, atau berisikan behavior, ya. Biasanya kelas itu berisikan behavior, perilaku, ya. Kemudian ada karakter, variabel di sini. Kemudian ada data, kemudian ada function sendiri atau metode, kemudian ada program utama, metode, ada main.
Nah, berikut strukturnya ya. Dia paling atas itu package, posisi di dalam struktur codingan Java-nya. Kemudian bersihkan import kelas, baru nama kelas ya, apakah public, apa private. Kemudian baru ada apa namanya, variabel kelas, kemudian ada deklarasi variabel, ada objek semua di sini. Kemudian baru masuk ke metode main ya. Atau ke sini ada di on create, kemudian nanti ada on start, on restart dan sebagainya. Nah, kemudian di programnya ada konstruktor, misalnya konstruktor itu nama metode sama dengan nama kelas. Kemudian ada statement, ada block control ya. Nah, ini contoh codingan ya, penggalan ya, bukan contoh, penggalan codingan untuk Hello World misalnya. Di sini ada ini misalnya ada sini ada public class my class. Nah, ini merupakan pembuatan kelas ya dengan nama my class yang sifatnya public. Nah, bisa diakses oleh siapa saja. Nah, kemudian ada public static void main dalam kurung string ARGS. Ini argumen, singkatan dari argumen. Ini pembuatan void main yang akan dieksekusi dengan tipe data string. Yang berikutnya ya system.out.println ya, hello world. Nah, ini merupakan isi dari void main ya, yaitu perintah untuk sistem agar mencetak kalimat hello world. Nah, kemudian komentar. Nah, ini sama dengan komentar-komentar yang lain, singkat cerita. Nah, jika komentarnya untuk satu baris, kita pakai slash slash. Nah, tapi nanti jika komentarnya lebih dari satu baris, maka kita pakai seperti ini. Nah, slash bintang, kemudian di baris paling akhir, baru kita di bagian akhirnya baru kita letakkan bintang slash. Ya, itu untuk memberi komentar yang lebih dari satu baris. Kalau hanya sebaris, kita cukup dengan slash 2 kali. Nah, berikutnya masuk ke variabel, ya variabel Java. Ya, seperti halnya variabel pada pemrograman lain, ya dia merupakan wadah, dia merupakan tempat untuk menyimpan nilai suatu data, ya value, menyimpan nilai dari data. Nah, kemudian ada beberapa jenis variabel. Nah, ada string, ada integer, float, karakter, boolean, ya, ada double dan sebagainya. Nah, boolean ini dia sifatnya untuk variabel logika ya, dia true, false, benar atau salah. Kalau bilangan ada integer nanti, ada float, ada double, ya. Itu untuk bilangan. Bilangan bulat ya pakai integer, bilangan berkoma pakai float atau double. Nah, untuk pendeklarasiannya di sini untuk mendeklarasikan variabel kita harus memanggil tipe datanya. Baru kita isikan nilainya. Nah, seperti itu. Untuk karakter yang lebih dari satu huruf, nah itu kita tampung dengan namanya string. String itu kumpulan dari beberapa lebih dari satu karakter. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau bilangan bulat pakai integer, bilangan berkoma pakai float. Nah, boleh pakai F atau tanpa F. Kalau pakai F nandakan ini float. Kalau 5,99 juga boleh. Nah, kemudian ada karakter. Dia diapit pakai tanda petik 1. Boolean logikanya true atau false. Tidak pakai tanda petik. Kemudian kalau string, ini kita memakai tanda petik 2. Ya.
Nah, untuk menampilkan variabel, nah itu di sini pakai perintah println ya. Sebenarnya selain println ada namanya print dan ada yang lain lagi. Dan perlu teman-teman ketahui dan ini mungkin jarang diberitahukan bahwasanya hasil ya, hasil dari cetakan ini itu dalam bentuk string ya. Walaupun misalnya isi di dalamnya adalah bilangan misalnya 13. Nah, itu dia juga string. Hasilnya itu string. Jadi teman-teman misalnya nanti ingin mengkonversi atau ada namanya pakai eh, JSON ya. Bahwasanya hasil semua itu adalah dalam bentuk string. Jika ingin merubahnya maka teman-teman perlu teknik untuk konversi atau casting, mengganti, mengubah ya, mengubah tipe data dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Nah, kemudian ada Java identifier, ya ini. Jadi semua variabel Java harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Nama-nama unik itu disebut dengan identifier. Nah, kemudian boleh berupa pendek atau pakai deskripsi, misalnya usia yang bisa dibaca ya. Deskriptif itu maksudnya yang bisa dibaca. Usia, jumlah, volume, total dan sebagainya, ada jenis kelamin dan sebagainya. Tapi kalau misalnya X, Y itu kan apa ya? I, A itu apa? Boleh, boleh, tapi kalau bisa secara deskriptif lebih bagus. Nah, ada beberapa aturan dalam pembuatan nama variabel. Nah, dia harus sifatnya unik. Nah apa? Penggunaannya harus berupa huruf, angka, garis bawah, tanda dolar. Nama variabel harus diawali dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka, ya. Atau dapat juga diawali dengan simbol dolar dan underscore, ya. Tetapi pada Java itu nggak bisa. Kalau pakai Python boleh pakai underscore menandakan ini variabel global. Kalau Python, kalau pada PHP pakai dengan tanda dolar. Kalau di Java kita di agar tidak bingung, ya, kita sini pakai diawali oleh huruf. Nah, setelah huruf diikuti dengan underscore, diikuti oleh angka itu boleh. Dan penggunaan variabel di dalam Java itu sangat-sangat case sensitif. Nah, jadi case sensitif itu huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Nah, kemudian tidak boleh mengandung spasi dan harus diawali dengan huruf kecil. Nah, nama harus diawali dengan huruf kecil. Itu guideline mereka nih. Ini guideline-nya si Java. Nah, kenapa? Biasanya pemakaian huruf besar di awal kata itu biasa kita pakai untuk penamaan kelas. Nah, kalau untuk variabel, untuk metode itu semua menggunakan huruf kecil awalannya. Huruf besar biasa dipakai untuk kelas. Nah, kata-kata yang sudah dipakai dalam sistem tidak bisa dipakai oleh user untuk membuat variabel. Contoh kata kunci string, integer, public, void, main. Nah, kita tidak bisa pakai kata-kata itu untuk membuat variabel kecuali kita gabung dengan kata-kata yang lain. Misalnya main page halaman utama ya atau apalah gitu yang sifatnya misalnya atau string 2, string 3, string 4, nah, itu boleh. Sudah kita gabung dengan variabel yang lain, itu boleh. Tapi kalau berdiri sendiri dia tidak boleh. Nah, ini ada konsep lain. Nah, contoh keyword penggunaannya ya, ada pakai keyword this di sini. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwasanya apa kegunaan this. Nah, itu yang perlu kita ketahui.
in this, ini itu apa gitu kan. Nah, jadi ada kalanya nama variabel itu ada terjadi sama. Contoh di sini ada nama, string nama dan string nama. Nah, sebenarnya mereka berbeda. Nah, untuk membedakannya, maka di sini kita harus pakai this. Nah, this ini kata ganti dari kelas, current class, kelas yang saat ini saya berada. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sini penjelasannya. This dot nama ini merupakan pemanggilan variabel global atau pemanggilan variabel kelas, ya. Nah, variabel kelas nama. Nah, itu. Dan kita ingin mengisi variabel nama dari variabel kelas ini dengan nilai dari variabel nama yang ada pada metode tampil. Nah, jadi kalau saya boleh singkatkan, variabel nama yang ada di bawah kelas ini merupakan variabel kelas. Dan ini boleh diakses di semua metode yang ada pada kelas ini. Nah, variabel nama yang berikutnya yang ini merupakan variabel lokal metode. Hanya bisa diakses oleh si metode tampil. Nah, jadi teman-teman harus bedakan ya. Yang mana yang namanya variabel kelas, yang mana namanya variabel metode. Nah, itu harus paham. Jadi kalau teman-teman ingin memakai nama di semua metode, maka seperti ini, panggil this.nama. Kalau seandainya dia sama, tapi seandainya di metode lain tidak ada variabel nama, maka teman-teman cukup panggil nama saja, tidak perlu lagi memakai this. Karena nanti si sistem secara otomatis akan mengetahui bahwasanya nama yang dipanggil adalah nama dari variabel kelas. Nah, ini kita pakai this kalau terjadi dua variabel yang sama. Itu membedakannya mana seperti itu. Nah, yang berikutnya ada tipe data ya. Ada tipe data primitif, ada tipe data non primitif. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, kemudian ada untuk tipe nah, jenis tipe data primitif katanya menentukan ukuran dan jenis variabel tidak memiliki metode tambahan. Nah, ada 8 jenis tipe data primitif ya, seperti yang di sini. Nah, apa saja? Ada ini. Dan ada ukuran byte-nya. Dan setiap tipe data itu ada batasannya. Kalau ini sekali menciptakan variabel ya. Ini ukuran penciptaan variabel. Nah, integer 4 byte atau 32 bit. Kalau float atau double, nah double itu 64 bit. Nah, sekali buat variabel dia habis memori 64 bit. Tapi kita lihat di sini berapa panjang atau berapa besaran data yang bisa ditampung. Nah, contoh, kalau teman-teman menilai teman-teman adalah 256, maka tidak bisa pakai yang byte, harus pakai yang short ya. Itu. Oh, saya ingin menampung nilai integer untuk apa ya? 10 miliar. Nah, maka 10 miliar atau 9 miliar. Maka 9 miliar itu tidak bisa di sini. Harus pakai long. Tuh, 10 miliar. Karena sudah melebihi dari 2 miliar sekian-sekian. Ini 2 pangkat berapa ya?
2 pangkat 32 kurang 1. Oh, salah saya. Kalau ini 2 pangkat 20 min 21 atau min, ya, lupa saya. Ini 2 pangkat sekian dikurang 1. Segini batas maksimal. Nah, ini contoh penggunaannya. Nah, ya. Nah, kemudian kalau yang non data primitif biasanya itu berisikan referensi ya, tipe data rujukan. Nah, contohnya untuk string, array, class, interface, dan sebagainya. Kemudian ada pemakaian kata-kata final. Nah, perlu penjelasannya, pengubahan non akses ya yang digunakan untuk kelas atribut membuatnya tidak dapat diubah, tidak mungkin diwariskan atau ditimpa. Nah, contoh Pi. Pi itu 22/7. Nah, itu kalau sudah kita pakai kata-kata final, kemudian tipe data, sampai kapanpun, ya, dia tetap nilainya sesuai dengan yang di pertama sekali dideklarasikan. Nah, tidak akan pernah berubah. Tapi kalau kita buat hanya double P 3,14. Di bawahnya kita buat P jadinya 8. Maka P-nya diambil yang terbaru. Tapi sudah pakai kata-kata final, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah dapat diubah. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada operator aritmatika. Nah, ada tambah, ya sampai tambah, kurang, bagi, kali. Ada modulus. Modulus ini sisa dari hasil pembagian. Kemudian ada increment, ada decrement. Increment itu peningkatan, peningkatan atau penambahan nilai sebuah variabel dengan penambahan 1. Kalau decrement pengurangan dengan 1. Nah, kemudian ada kondisi di dalam perulangan if, ya. Biasanya kalau di dalam kondisi, ya, pernyataan if, di dalam kurungnya itu berisikan kondisi ya, bukan statement. Nah, ada kurang dari. Nah, kalau yang seperti ini bacanya 2 ya. Kurang dari atau sama dengan. Jangan kurang lebih kecil sama dengan. Enggak. Dia ada ataunya. Boleh lebih kecil, boleh sama dengan. Atau, ya. Jadi kurang dari atau sama dengan. Atau kecil dari atau sama dengan. Ada ataunya. Karena boleh memenuhi salah satu syaratnya. Ya. Nah, kemudian ada if. Ya, ini tentukan blok yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan itu benar. Else itu selainnya jika kondisinya adalah salah. Kemudian ada else if. Nah, kondisi baru untuk diuji jika kondisi pertama yang salah. Kemudian ada penggunaan switch case, ya. Nah, switch ini untuk menentukan banyak blok code alternatif yang dieksekusi. Nah, perbedaannya apa antara if else dan switch? Kalau if else kondisinya boleh dalam bentuk interval, dalam bentuk range, tapi kalau switch itu case-case-nya, item-item pemilihan opsinya itu harus tepat. Nah, jika tidak boleh ada yang interval. Contoh misalnya jika A, jika pilihannya adalah A, case-nya ini. Jika pilihannya adalah B, tidak bisa misalnya 85. Kalau di if kan bisa. Jika nilainya antara 85 sampai 100, maka dia mendapat A. Kalau di switch nggak bisa. Gitu. Tidak berlaku interval.
Nah, ini untuk contoh penggunaannya ya. Nah, kemudian ini seperti di sini misalnya ini kan pakai interval ya. Ya, pernyataan ada time 22. Nah, time lebih kecil 10 enggak. Oh, enggak ya kan? Ya, enggak. Berarti dia akan tampilkan yang dicek else ya, lainnya. Kondisi kedua, time lebih kecil 20 tidak juga. Oh, lainnya. Berarti sudah tengah malam. Sudah good evening. Nah, suitcase seperti saya bilang, dievaluasi hanya sekali ya. Nah, nilai ekspresinya itu dibandingkan dengan nilai dari setiap case, setiap kasus. Jika ada kecocokan, maka jika kecocokan dengan case, maka blok kode ya, pada case tersebut akan dijalankan. Break ya, dan kata kunci default ini adalah option. Nah, tapi jika tidak ada break, maka dia akan menjalankan perintah yang ada pada case di berikutnya sampai dia jumpa berakhir case gitu ya. Nah, ini break dan default. Nah, pembukaan kata default juga penting. Jika dari semua case tidak ada yang cocok, maka akan dimunculkan pernyataan atau akan dijalankan perintah case. Oke, contoh di sini. Ada sebuah variabel integer D dengan nilainya 4. Kemudian ada switch, kita lihat case-nya. Ternyata di case-nya itu tidak ada yang bernilai 4. Maka yang dijalankan adalah yang default. Looking forward to the weekend. Nah, kemudian ada perulangan. Yang pertama while. Nah, while dikerjakan selama kondisi yang ditentukan adalah benar. Nah, jadi yang perulangannya itu di dalam metode while. Nah, ini loopingnya. Ini looping. Nah, loopingnya itu terserah ya, apakah pakai increment, decrement, atau loopingnya kita atur sendiri. Nah, itu yang penting di bagian yang menandakan looping biasanya letaknya di bawah, di dalam while. Nah, selama misalnya ini ada 0, nah, while i lebih kecil dari 5. Ya, 0 lebih kecil dari 5. Kalau nilainya true, maka kerjakan. Print learn i, cetak i. Kemudian i plus plus. Nilai i sekarang adalah 0 ditambah 1. Jadi 1. Kemudian dicek lagi. 1 lebih kecil dari 5. Iya, print. Kemudian i sekarang sama dengan i plus plus. 1 ditambah 1. Nah, jadi 2. 2 lebih kecil dari 5. Dan seterusnya sampai dengan 4 dicetak 5. 5 lebih kecil dari 5. Tidak, karena tidak dia akan keluar. Nah, kalau kalau while ya, yang berikutnya do while. Perbedaan do while dengan while terletak pada proses pengerjaan statement yang dikerjakan. Kalau while periksa dulu baru jika memenuhi kerjakan statementnya. Kalau do while do dulu, kerjakan dulu untuk pada saat pertama sekali kerjakan dulu. Kerjakan dulu, kemudian baru periksa kondisi. Baru periksa. Jika memenuhi, kerjakan lagi. Jika memenuhi, kerjakan lagi. Nah, itu perbedaan antara while dan do while. Kemudian ada perulangan dengan metode looping. Maaf, dengan metode for. Nah, di metode for ada 3 statement yang harus kita isi. Statement pertama biasanya ini berisikan inisialisasi. Nah, inisialisasi. Nah,
Statement kedua berisikan kondisi. Statement ketiga berisikan perulangan, loopingnya. Loopingnya berisikan di sini. Nah, jadi apakah semuanya harus untuk inisialisasi dan deklarasi variabel? Deklarasi variabel dan inisialisasi harus diletakkan di dalam ini selalu? Ya, boleh di luar, karena ini sekali saja dikerjakan. Satu kali. Boleh juga di luar. Tapi kalau kaidahnya di dalam. Tapi nanti ada kalanya di luar. Contoh misalnya teman-teman melakukan membuat aplikasi client server, buat misalnya chatting. Nah, isi di dalam for itu hanya titik koma 2 kali. Yang lain ini tidak ada. Titik koma, tutup kurung. Nah, itu perulangannya berhenti kalau tidak ada koneksi. Itu string. Biasanya dipakai untuk streaming atau untuk nge-stream ya. Nah, pakai metode stream, input stream reader. Itu nanti ada kalanya kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut. Nah, nah, nah seperti itu. Sama saja, ini diawali, kemudian dicek, blueprint. Kemudian masuk ke looping, cek kondisi, jika memenuhi cetak, berikut, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada for each. Nah, biasanya kita memakai for each itu untuk menampilkan isi dari array. Ingin menampilkan isi dari setiap elemen array. Nah, biasa kita pakai for each. Kenapa kita pakai for each? Karena kita tidak mengetahui berapa panjang dari array tersebut. Berapa panjang elemennya, berapa banyak elemennya. Nah, karena kita tidak tahu, biasanya kita pakai for each. Nah, tapi kalau pakai for, kita harus tahu mendeklarasikan dia sampai mana. Ada batas yang harus kita deklarasikan. Kalau pakai for each, itu ya sesuai dengan panjang dari array. Nah, kemudian ada Java break ya pada perulangan for. Nah, jadi break ini dipakai untuk keluar ya, berhenti dan keluar dari perulangan, dari looping. Satu tingkatan di atasnya. Dari blok satu tingkatan. Jadi seperti ini. 0 lebih kecil dari 10 cetak 0, 1, 2, 3. Kemudian I4, 4 sama dengan 4. Iya, break. Maka ketika break, dia akan keluar atau lompat dari satu looping. Keluar dari satu blok. Lompat dari sini. Lompat dari sini, maka selesai. Yang dicetak hanya 0, 1, 2, 3. Nah, yang berikutnya ada konsep layout. Ya. Nah, ini mendeklarasikan elemen UI ke dalam bentuk XML. Ya, karena kita buat pakai pemrograman XML. Nah, sudah pernah kita jelaskan. Nah, semuanya. Nah, keuntungan kita mendeklarasikan UI dalam XML. Ya, di sini katanya memungkinkan kita memisahkan tampilan dari code yang mengontrol perilaku dengan lebih bagus, lebih baik. Nah, ini misalnya kita membuat layout XML untuk berbagai orientasi layar, berbagai ukuran layar perangkat, dan berbagai bahasa misalnya. Nah, kemudian peletakannya. Nah, ini di res layout ya. Di sini dalam folder layout ini kita membuat sebuah file XML untuk menampung semua komponen yang dipakai di dalam layout. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ada layout, linear layout dengan orientasinya vertikal. Ini harus hanya berisikan lembaran kosong ya.
Nah, kemudian di lembaran kosong itu kita masukkan. Nah, maka linear layout ini menjadi eh, view group. Dan karena dia view group yang paling utama, maka dia menjadi eh, view group root, ya, dia menjadi root. Nah, view group root dia. Karena semua komponen yang lain nanti akan berada di dalam linear layout. Kemudian ada text view, ada button dan itu ya. Nah, kemudian ada compile activity. Nah, jadi kita ingin memanggilnya, kita melihat hasil cetakan atau hasil desain layoutnya di dalam onCreate biasanya. Dengan cara di dalam metode onCreate kita akan panggil metode yang namanya setContentView dan di dalam param yang apa eh, apa ya dan yang menjadi parameternya dalam setContentView itu berupa layout. Cara pemanggilannya R besar dot layout dot nama file layoutnya apa. Nama file saja, tidak perlu ikutkan dengan extension filenya. Misalnya activity main halaman 2, maka r.layout.halaman 2. Seperti itu. Nah, kalau contohnya di sini, misalnya jika XML layout kita simpan dalam file yang namanya main_layout.xml, maka untuk mengloadnya, kita memuatnya di dalam onCreate, di dalam set content view kita isikan r.layout.main_layout. Nah, kemudian ada atribut dari setiap elemen view, baik itu layout maupun elemen view yang lain, berisikan yang namanya atribut. Nah, biasanya atributnya ada yang untuk apa apa namanya tuh yang umum, ada lebar, ada tinggi, ada ID dan sebagainya ya. Nah, ini atribut untuk ID. Nah, atribut ID di dalam layout ya, semua elemen view untuk dibedakan ya. Semua elemen view ya, masing-masing elemen view itu harus memiliki ID masing-masing dan itu harus unik antara satu ID dengan ID yang lain atau antara satu elemen view dengan elemen view yang lain harus memiliki keunikan di ID-nya, tidak boleh sama. Kalau sama nanti si Android Studio akan memberi peringatan, teng ini ID-nya sama, error, dia bilang. Kemudian ada parameter layout ya. Nah, contoh misalnya ada wrap content, ini untuk lebar dan tinggi biasanya. Untuk lebar dan tinggi secara umum, secara bawaan itu ada dua nilainya. Dan ini sudah salah satu konstanta yang sudah ada di dalam Android. Ada write content, berarti dia akan mengikuti dari ukuran konten, dimensi kontennya seperti apa. Kemudian ada mesh parent. Mesh parent ini dia akan mengikuti daripada inangnya, induknya. Nah, induknya dia kalau lebarnya selebar layar, maka dia akan ikuti selebar layar. Kalau tingginya setinggi layar, dia ikuti. Seperti itu. Nah, ini tentang kemarin. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan. Ada beberapa jenis layout ya. Linear layout dan sebagainya. Relative, constraint, table ya. Nah, ini masih penjelasan yang kemarin. Lebih detail tentang jenis-jenis daripada layout. Yang bahas pertama adalah linear layout ya. Nah, nanti ada orientasinya. Nah, ini contoh penggunaannya. Ini di dalam hierarki ya, di dalam kalau ini dalam bentuk komponen tree.
Kalau ini dalam bentuk hierarki. Dari linear layout ada button, text view, dan button. Nah, kalau dalam bentuk hierarki, jadi kalau pakai linear layout maka urutan ini akan mempengaruhi daripada tampilan. Tidak bisa, oh sini button, di tampilan text view di atas, tidak. Dia akan ikuti seperti ini kalau linear layout. Nah, linear layout ada dua, ada yang vertikal dan ada yang horizontal orientasinya ya. Nah, yang berikutnya ada relative layout yang pernah kita kemarin. Kemudian ini cara pembuatannya semua. Nah, kita harus di sini layout below. Nah, layout below sini ID name. Maka dia akan berubah di bawah nama walaupun dideklarasikannya di nomor 3 ya, below. Nah, alik parent right. Kemudian nanti below di bawah time. Nah, kalau pakai constraint seperti itu, ya, pakai relatif. Nah, constraint mirip juga nanti dengan si relatif. Nah, karena tampilannya bergantung dari view lain atau parent layoutnya. Nah, mirip ya. Nah, ini contoh. Nah, kalau pakai constraint, kata-katanya gini. Layout underscore constraint start to start off. Jadi awalan saya diawali dari awalannya siapa. Oh, ini awalannya parent, berarti ikuti. Posisinya letaknya paling atas. Ya. Kemudian atasnya saya berada di atasnya dari atasnya parent. Nah, berarti dia berada tek paling atas di sana. Nah, seperti itu. Jadi itu penggunaan constraint. Nah, jadi pada pertemuan ini dapat kita simpulkan ada beberapa. Yang pertama, di dalam pembuatan aplikasi mobile, teman-teman harus mengetahui eh, kategori apa dan bahasa pemrograman apa yang ingin digunakan. Dan bagaimana ruang kerjanya dan alur dalam pembuatan aplikasi khususnya pada mobile. Terus teman-teman tadi sudah mengetahui bagaimana konsep pembuatan variabel dan konstanta, baik itu pakai tanda final maupun tidak. Kemudian struktur kondisi perulangan yang mirip dengan atau sama dengan pada pemrograman yang lain. Terus tadi sudah coba mengetahui bagaimana konsep pembuatan layout ya. Kemudian di sini pembuatan aplikasi sederhananya berhubungan dengan layout ya. Nah, gitu. Oke Bu Rama, sekian dari saya dan saya kembalikan ke Bu Ramadhani. Oke, terima kasih Pak Munzir Ya, penjelasan materi hari ini. ya Oh, materinya jadi panjang. lebih ke basic ya Pak ya hari ini ya, lebih Ya, banyak. basic. Oke, mungkin ada adik-adik yang masih kurang paham dari penjelasan materi Pak Munzir, bisa ditanyakan, bisa di raise hand, atau via chat juga boleh. Sepertinya paham semua ini Pak Munzir. Eh, kita Senin pertemuan ke-7 ya Bu Rama ya. Iya benar. Senin pertemuan. Nanti di pertemuan 7 kita sudah apa? Sudah project ya, Hmm. Bu Rama ya. Ada Pertemuan proyek yang 7 kedua ya Pak ya. ya. Pertemuan 7 tuh project. Nah, projectnya tentang kemarin Bu Rama yang apa kita buat mock up pas ya. Buat mockup. Terus sekarang untuk yang ketujuh Eh ini implementasi ya Pak ya. ya, jadi dari pemilihan mock up kemarin. Nah, jadi kan teman-teman udah kumpulkan ya. Nanti Hmm. kita saya sama Bu Rama akan melihat kesesuaian dari mock up yang teman-teman buat. Nah, itu. Seperti itu Bu Rama. Oke. Mungkin ada yang perlu dipersiapkan gitu Pak, atau instalasi apa gitu untuk persiapan hari Senin? Software yang harus mereka instalasi mungkin Pak. Kalau di sini kita cukup pakai Android Studio aja Bu. Oke. Ya.
cukup Android Studio. Jadi Dan untuk apa, penguasaan bahasa Javanya itu pastinya. oke, kepada semua dari peserta mungkin udah bisa mulai diinstal ya bagi yang belum ada Android Studio-nya ya. Jadi hari Senin kita sudah nggak nunggu lagi install karena lama ya Pak ya. Ya, lama Hmm. Bu, lama. Jadi mungkin mulai dari sekarang sudah bisa diinstal. Jadi kalau emang ada kendala dalam instalasi selama di rumah bisa ditanyakan via grup ya. Nanti akan Ya, dibantu sama Pak Munjir sama nah, saya juga kalau emang bisa. nanti atau teman-teman yang lain nih kayak ingin membantu juga boleh dipersilakan. Karena kita sini bukan menggurui ya Bu Rama ya. Iya, Kita hanya benar. saling sharing pengetahuan Iya. saja. Itu. Hari ini mungkin Pak Munjir yang sharing ilmunya ke kita-kita, gitu ya. Ya, betul. Kadang pun Pak, juga ini ada ada yang, yup. ini ada pertanyaan dari Rian terkait proyek yang kemarin, Pak. Dia belum selesai dan dia minta izin berikan kerikanan sampai jam 12 siang ini. Cuman tadi saya cek LMS sedang bermasalah juga sih, Pak. Mungkin Oh, karena server ah, Kominfo sedang gangguan, jadi mungkin memang gimana nih, Pak? Apakah diizinkan untuk diperpanjang? ya itulah kalau kita pakai LMS ya Bu Rama. Karena satu untuk semua ya. Iya. Hmm. Padahal hari ini ada kuis yang keenam juga, cuman ini mungkin nggak bisa dulu. Mungkin kita pending aja untuk pertemuan yang ketujuh ya. Karena Nggak Pak. Kalau nanti gini aja Bu Rama, kalau yang kuisnya, hmm, kalau seandainya besok sudah bisa, mungkin oh, kita berikan akses saja lebih dari besok kayak gitu. oh, boleh. Baik, Nah, Pak. jadi mereka ya tidak perlu ditumpuk di Di ketika hari pertemuan Senin. ketujuh. Oh iya, Ya, benar. kayak gitu. Oke. Nah, Nah, untuk nah, kasusnya Rian ini gimana, Pak? boleh. Boleh. Yang penting kalau seperti ini berarti kan sudah ada niatan untuk Iya, mengerjakan, bro. benar, benar, Nah, benar. kalau Intinya saya mau bagi saya mengerjakan. penting ada niat dulu, bro. Ya Ya, kan? betul, betul. Nah, betul. Oke. Mungkin itu dari saya, Bu Rama. Sekian Oke, dari saya. Rian nanti saya perpanjang jika sudah bisa LMS-nya ya, karena tadi saya cek LMS-nya masih bermasalah juga. Dan untuk info kuis juga nanti Ibu kirimkan via grup kalau LMS-nya udah bisa ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita foto bersama dulu. Silakan Ya. dibuka videonya bagi yang bisa. Nah, Yus. Nah, ini Lois sudah nih ya, Ki Lois. Oke, Yus ya. Kan ganteng. Gina, Naila, oh, Naila biasanya nggak bisa Mif ya. Mifdaul Rian bisa buka videonya? Nadia Gina. Oke. Ya mungkin nggak bisa ya. Oke, kita ambil aja. Ya. Satu, dua, tiga. Senyum semua. Oke, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Pak Munjir ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Tetap semangat, tetap konsisten ya untuk belajar ya. Jangan takut untuk belajar hal baru. Itu aja. Oke, sip. Nah, itu Bu Rama. Oke, terima kasih Pak Munjir. Terima kasih kepada adik-adik semua. Saya akhiri pertemuan kita yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rama izin ya, jemput anak. Oke, Udah oke. telat. Di jam 11 ada ini seminar kita. Oh iya, Nah, makanya oke menjer. saya. Oke, Nah, oke ya. saya endkan ya. Oke. Oke, yuk. Yuk.